Ingin kerja di Jepang tapi masih bingung ujian bahasa Jepangnya mau ambil yang mana? Ada JLPT, ada juga JFT. Bedanya apa? Apa pengaruh terhadap proses penerimaan kerja? Apa dua-duanya diakui? Nah, tenang, semuanya akan aku bahas di videoku kali ini. Simak sampai akhir ya. Jadi untuk kamu bisa kerja di Jepang, ada dua sertifikat yang bisa kamu ambil ujiannya. Ada JLPT, ada JFT. Dua-duanya bisa terpakai jika kamu ingin kerja di Jepang dengan izin tinggal Tokutei Gino. Kita bahas dulu yang JLPT ya. Jadi JLPT ada 5 level. Level N5, N4, N3, N2, dan N1. N5 itu yang paling rendah, sedangkan N1 itu yang paling tinggi. Untuk bisa bekerja di Jepang dengan izin tinggal Tokutei Gino, kamu minimal harus punya N4. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang juga meminta minimal N3. Seperti beberapa perusahaan di bidang restoran, keperawatan, perhotelan, dan sebagainya. Ini dikarenakan bidang-bidang tersebut butuh banyak bicara. Sedangkan bidang seperti pengolahan makanan, pembersihan gedung, pertanian, itu adalah bidang yang nggak butuh terlalu banyak bicara, sehingga N4 aja cukup. Tapi ada juga perusahaan restoran, keperawatan, perhotelan yang mereka cukup butuh sertifikat N4. Namun ketika wawancara, kamu perlu menunjukkan kalau kemampuan komunikasi kamu setara N3. Jadi perusahaan seperti ini lebih fleksibel dan menilai kemampuan berbicara. Nah, untuk ujiannya sendiri, kamu nggak perlu ikutin ujian N5 dulu baru N4. Kamu bisa langsung loncat ke N4 aja. Tapi perlu diingat, belajarnya tetap urut ya. Jika belajarnya kamu langsung ke N4, ya kamu nggak paham apa-apa. Ibarat belajar matematika, tapi langsung loncat ke perkalian tanpa belajar penjumlahan. Apalagi ujian JLPT ini, baik N5, N4, N3, N2, N1, semuanya itu hanya diadakan setahun 2 kali saja, di bulan Juli dan Desember. Jadi kelamaan kalau kamu ambil N5 dulu, tunggu 6 bulan baru ambil N4, dan seterusnya. Untuk jenis soal JLPT ada 4 kategori. Ada kosakata, pola kalimat, membaca, dan mendengar. Dan semuanya pilihan ganda, dikerjakan dengan menggunakan pensil 2B di lembar jawaban ujian. Syarat untuk bisa lulus JLPT N4, minimal nilai total 90 dari 180, dan minimal untuk soal kosakata, pola kalimat, serta membaca itu 38 poin dari 120 poin. Untuk mendengar minimal 19 poin dari 60 poin. Maka dari itu, jika tujuan kamu sekarang adalah untuk lulus JLPT, maka fokus ke 4 kategori ini: kosakata, pola kalimat, baca, dengar. Lalu untuk biaya ujian sendiri, JLPT N4 yaitu Rp130.000, sedangkan N3 Rp170.000. Nah, terakhir untuk lokasi ujian. Lokasi ujian JLPT sendiri cukup banyak di Indonesia. Ada di Jakarta, ada di Bandung, Surabaya, Medan, Jogja, Padang, Denpasar, Manado, Malang, Semarang, Makassar, Palembang, Cirebon. Jadi kamu bisa kunjungi langsung websitenya di jlptonline.or.id untuk cek jadwal pendaftaran dan alamat lokasi ujiannya di tiap kota ya. Jika pendaftaran dibuka, maka akan muncul tombol untuk pendaftaran. Untuk bisa mendaftar ujian JLPT ini sistemnya war. Jadi berebut siapa cepat dia dapat. Biasanya dalam hitungan menit udah habis sih. Nah, berikutnya kita bahas JFT. Nah, karena peminat yang mau kerja di Jepang itu banyak, maka pemerintah berinisiatif untuk mengadakan ujian alternatif dari JLPT. Namanya JFT. Itu ada sejak 2019. Jika JLPT diadakan setahun 2 kali, JFT diadakan hampir setiap bulan ada ujiannya, kecuali bulan April. Untuk JFT A2 sendiri ini setara dengan JLPT N4. Jadi kalau kamu rasa N4 kelamaan tunggu ujiannya, ya kamu ambil JFT aja. Maka dari itu kalau saranku pribadi ya, lebih baik kalau mau ambil JLPT itu yang level N3 ke atas. Karena jika level N4 kan bisa digantikan JFT A2. Jadi ya agak rugi ya kalau ujian JLPT setahun cuma 2 kali tapi ambil N4. Padahal bisa digantikan ujian JFT yang diadakan hampir setiap bulan. Untuk jenis soalnya kurang lebih sama seperti JLPT ya. Semuanya pilihan ganda, dan untuk JFT dikerjakan di komputer yang ada di lokasi ujian. Namun untuk syarat kelulusan minimal nilai 200 dari total 250. Jika menurut saya pribadi sebenarnya soal-soal di JFT tingkat kesulitannya lebih mudah daripada di JLPT N4. Untuk biaya ujian JFT itu sendiri yaitu Rp550.000. Lokasi ujiannya ada di Medan, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Semarang. Kamu bisa kunjungi langsung websitenya di prometric-jp.com/id/ssw/tes_list. Setelah itu daftar akun dulu, baru bisa login untuk daftar ujiannya. Kamu bisa cek dulu jadwal pendaftaran dan pelaksanaan ujiannya sebelum login ya. Untuk sistem pendaftaran ujian, itu juga sama seperti JLPT, sistemnya war. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Malah lebih cepat habis kalau JFT kalau dari pengalaman murid-murid saya. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya, bedanya JLPT dan JFT bisa dipakai untuk kerja, tidak akan mempengaruhi rekrutmen dari perusahaan. Beda utamanya yaitu di seberapa sering diadakan ujiannya, biaya, dan lokasinya. Dan satu lagi, jika perusahaan minta N3, maka tidak bisa menggunakan JFT, harus JLPT. Jika perusahaan mintanya N4, namun kamu rasa lama untuk nunggu ujian N4, maka sebagai gantinya kamu bisa ambil JFT, meskipun lebih mahal. Oke? Jika kamu serius mau kerja ke Jepang, kamu bisa DM saya di Instagram @williamdesio. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notif untuk video berikutnya ya. Sampai jumpa.